Efek Rumah Kaca oleh kelompok 5 yang beranggotakan Gunawan, Elema, Naila, Indana, dan juga Rani. Menurut Surtani tahun 2015, efek rumah kaca adalah perangkap panas dalam aktivitas bumi karena obstruksi gas emisi seperti karbon dioksida di atmosfer akibat emisi kendaraan bermotor, polusi udara dari pabrik atau industri pabrik, dan kebakaran hutan. Terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu proses pemanasan global. Pertama, kegiatan industri. Kedua, gas buang kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil. Tiga, kegiatan produksi listrik. Dan keempat, terjadinya kebakaran hutan. Gas-gas rumah kaca ada CO2 dan N2O yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, lalu metan yang berasal dari pembakaran sampah. Selanjutnya ada HFCS yang berasal dari gas pendingin, PFCS yang berasal dari produksi aluminium, dan SF6 yang berasal dari produksi magnesium. SF6 juga berasal dari transmisi listrik dan sistem distribusi. Mekanisme terjadinya efek rumah kaca ialah sebagai berikut. Panas matahari masuk melalui atmosfer, sebagian diserap oleh bumi dan menghangatkannya, namun sebagiannya lagi dipantulkan kembali menuju keluar atmosfer. Panas matahari yang telah diserap oleh bumi kemudian dipantulkan ke atmosfer sebagai suatu jenis energi yang bergerak lamban dan disebut dengan radiasi inframerah. Radiasi inframerah ini menyebabkan panas pada permukaan bumi yang seharusnya dapat dilepaskan keluar angkasa. Namun, gas-gas rumah kaca seperti CO2, CH4, N2O, dan lain sebagainya membuat suatu lapisan di atas permukaan atmosfer yang menyebabkan radiasi inframerah atau sebagian panas tertahan di atmosfer dan membuat suhu bumi menjadi tetap hangat. Hal tersebut disebut dengan efek rumah kaca. Dampak dari meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer diantaranya pelelehan es di kutub, pemanasan global, peningkatan hujan dan banjir, punahnya flora dan fauna tertentu, irigasi fauna dan hama penyakit, pengurangan produktivitas lahan pertanian, meningkatnya frekuensi kebakaran hutan, hilangnya terumbu karang yang ada di perairan laut. Efek rumah kaca itu sebenarnya bermanfaat nggak sih? Efek rumah kaca sangat berguna bagi kehidupan di bumi karena gas-gas dalam atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari menjadikan suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni oleh makhluk hidup. Apabila tidak ada gas rumah kaca satupun yang terlepas ke atmosfer, bumi akan membeku seperti zaman Ice Age. Upaya mengurangi efek rumah kaca dari kalangan dunia usaha sektor transportasi yang telah dipikirkan oleh kelompok kami. Pemasangan konverter kit pada angkutan umum. Nah, konverter kit ini adalah alat yang bisa mengkonversi penggunaan bahan bakar dari sebelumnya bensin dan solar menjadi gas. Yang kedua adalah mengembangkan mesin kendaraan yang lebih baik dalam mengolah emisi. Nah, yang ketiga ada mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan mesin kendaraan secara berkala. Dan yang terakhir ada melakukan inovasi seperti mobil listrik. Seperti yang kita tahu, mobil listrik itu tidak menghasilkan emisi udara sehingga diharapkan lebih ramah lingkungan dan lebih sehat untuk lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir ada inovasi dalam mengurangi efek rumah kaca. Yang pertama itu adalah fitur Go Greener Carbon Offset. Nah, yang kedua ada program biru, di mana program ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon akibat pembakaran bahan bakar fosil. Yang ketiga ada pembangunan ITS atau Intelligent Transport System, yang merupakan teknologi komunikasi informasi yang diterapkan pada sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi itu sendiri. Terakhir, ada pemasangan konverter kit pada angkutan umum, di mana dengan menggunakan alat ini, bahan bakar bensin ke bahan bakar gas alam dapat terkonversi dan mengurangi emisi GRK, ekonomi, serta ramah lingkungan. Terpasangnya konverter kit ini juga dapat menurunkan emisi gas GRK hingga 20%. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.